Didukung oleh Sarung Al-Samsi. Bareskrim Polri Rabu siang mengumumkan hasil tes DNA. Ridwan Kamil bukan ayah biologis anak Lisa Mariana. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tunda pencairan dana desa Cianaga, Sukabumi, buntut meninggalnya seorang balita akibat cacingan. Pasca bentrok antar dua kelompok warga di Ambon, Maluku, warga mengungsi di sejumlah tempat. Selamat malam pemirsa, kabar utama kembali hadir dengan serangkaian kabar penting sepanjang hari ini. Bersama saya, Laura Luis. Inilah kabar utama selengkapnya. Kita awali kabar utama pada malam ini pemirsa, gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 19.54 waktu Indonesia bagian Barat. Guncangan gempa dirasakan terkuat di Bekasi dan Purwakarta. Sementara guncangan ringan terasa di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Dikutip dari laman media sosial BMKG, gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. Menurut data BMKG, gempa di Bekasi menjadi gempa keempat yang dirasakan guncangannya hari ini. Gempa sebelumnya antara lain terjadi di Bandung Barat yang dipicu aktivitas sesar Lembang. Menurut BMKG, belakangan patahan gempa ini meningkat aktivitasnya. Besar. Tuh, jatuh guys. Mah, coba tinggali itu mah nuwontrak mah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah tersambung dengan Ibu Dwi Korita Karnawati selaku Kepala Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika. Selamat malam, Profesor. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Laura. Baik, Prof. Dwi Korita, ini bagaimana data yang diperoleh dari BMKG dari gempa bumi yang tadi kami rasakan, Ibu? Jadi dari data yang kami peroleh bahwa gempa tersebut terjadi hari ini pukul 19.54 waktu Indonesia Barat di tadi dikatakan di wilayah Bekasi ya, Jawa Barat. Kemudian dari hasil analisis kami, gempa bumi ini berkekuatan 4,9. Kemudian kami mengupdate data menjadi 4,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 6,52 derajat lintang selatan dan 107,25 derajat bujur timur. Atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 19 km tenggara Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, kedalaman pusat gempa 10 km. Dan gempa tersebut terjadi dengan mekanisme merupakan gempa bumi yang terjadi dipicu oleh sumber gempa sesar naik. Jadi mekanisme patahan pemicu gempa adalah patahan naik pada busur belakang Jawa Barat. Demikian. Baik, kemudian ini sejauh ini apakah ada kemungkinan gempa susulan, Ibu, mengingat dalam hari ini sudah ada 4 gempa yang dirasakan warga? Khusus untuk gempa yang baru saja terjadi, yang tadi di daerah Bekasi atau juga di Kerawang ya, sudah mengalami 1 kali gempa susulan.
Tapi kami masih terus memonitor. Jadi sementara ini baru 1 kali gempa susulan dengan magnitudo yang semakin turun, yaitu hanya 2,1. Baik, kemudian ini kan mengingat ada jutaan warga yang menghuni kawasan tersebut. Apa himbauan untuk masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut, Prof? Jadi kami menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi yang hanya bersumber dari pemerintah resmi, yaitu dari BMKG, yang disebarkan melalui berbagai kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, misalnya dari website atau dari sosial media BMKG, ataupun silakan menghubungi call center 196. Demikian. Baik, Prof, tadi Anda sebutkan gempa ini karena adanya pergerakan yang terjadi di sesar begitu. Ini kalau boleh dijelaskan, ini sesar mana, Prof, yang ada di Jawa Barat? Sesar Baribis atau sesar Lembang mungkin? Nah, sesar tersebut adalah sesar naik busur belakang Jawa Barat atau West Java Back Thrust. Demikian. Berarti ini Jadi bukan sesar Lembang. Baik, berarti ini sesar baru ya, Prof ya? Sebetulnya patahan itu kan sudah ada, tapi mengalami aktivasi. Jadi bukan sesar baru ya. Jadi sudah ada dan mengalami pergerakan lagi, reaktivasi. Baik, Prof. Kemudian ini penilaian atau catatan dari BMKG sendiri ini terhadap kerentanan wilayah Bekasi dan sekitarnya yang tanahnya relatif lunak terhadap gempa. Seperti apa, Prof? Jadi sebetulnya gempa dengan magnitudo 4,9 itu tidak kuat. Bahkan di BMKG itu sebetulnya merupakan gempa yang tidak dianggap signifikan. Namun karena posisinya dangkal, yaitu 10 km, dan berada atau pusat gempanya ini berada pada sedimen lepas, ya, jadi daerah-daerah tersebut seperti Kerawang, Bekasi, Bandung. Kalau Bandung itu tanah lunak ya, Kerawang, Bekasi itu tanah lepas, sehingga magnitudo yang hanya sekitar 4,9 itu mengalami amplifikasi. Jadi guncangannya itu menguat. Terasa guncangannya tuh menjadi lebih kuat dibandingkan magnitudo 4,9 pada batuan yang keras. Sehingga dampaknya pada konstruksi bangunan itu bisa berbahaya meskipun magnitudonya di bawah 5. Sehingga diharapkan atau seharusnya bangunan-bangunan itu dipastikan sudah dibangun dengan bangunan standar yang tahan gempa. Itu sudah ada standarnya dari Kementerian PU ya, atau dari Kementerian Perumahan Rakyat. Itu standar bangunan tahan gempa itu sudah ada agar tidak mudah roboh. Biasanya yang roboh dengan kekuatan sekian atau rusak itu adalah bangunan-bangunan yang belum dibangun dengan standar bangunan tahan gempa. Misalnya pojok-pojok bangunan itu yang tahan gempa itu diperkuat dengan besi yang dicor dengan beton di pojok-pojoknya. Seperti itu, dan batu batanya, semennya cukup kuat ya, bersusun juga dengan konfigurasi yang cukup kuat sesuai dengan arahan dari Kementerian PU. Demikian. Baik, kemudian ini meskipun angkanya 4,9 ini terbilang kecil, tapi tentunya masyarakat yang tinggal di sana tetap khawatir ya, Prof ya. Mungkin sedikit lagi boleh himbauan untuk masyarakat agar bisa waspada dan juga mengantisipasi. Seperti apa, Prof? Betul sekali. Jadi kenapa masyarakat itu khawatir? Karena merasakan goyangannya dan
khawatir goyangannya itu terasa lebih kuat daripada daripada gempa dengan magnitudo yang sama, karena tadi di tanah lepas. Sehingga himbauannya adalah mohon masyarakat tetap tenang, namun waspada, cermati kondisi bangunan rumah masing-masing. Apakah ada retakan-retakan atau perubahan bentuk dari entah tembok atau pintu atau jendela atau lantai, ada perubahan bentuknya misalnya menjadi menggembung atau menjadi miring atau menjadi doyong. Nah, itu yang bahaya. Itu kami mohon untuk sebaiknya keluar dulu dari bangunan tersebut, kemudian perlu dikonsultasikan kepada pihak yang berwenang, gitu ya. Kalau masih tidak ada, artinya kalau bangunan masih utuh, tidak ada, insya Allah karena kekuatannya rendah, kekuatannya cukup lemah, itu insya Allah mestinya tidak ada yang rusak, mestinya. Tapi kadang-kadang ada yang rusak karena kebetulan di atas tanah lunak, atau berada di atas tanah yang lepas-lepas, sehingga mengalami amplifikasi dan bangunannya tidak tahan gempa. Sehingga mohon cermati bangunan rumah masing-masing. Baik. Semoga tidak ada retakan. Demikian. Baik, tentunya pesan yang juga harus kita ingat adalah untuk tidak menerima isu mentah-mentah yang belum tentu benar ya Prof ya. Terima kasih banyak atas informasi Anda dan terima kasih telah bergabung bersama kami di Kabar Utama Malam, Profesor Dwi Korita Karnawati. Selamat beraktivitas kembali. Kita ke kabar lain pemirsa, aksi tawuran antara dua kelompok remaja kembali terjadi di kota Surabaya, Jawa Timur pada hari ini. Kali ini dua kelompok yang bertikai di Jalan Kedung Manggu, area Masjid Al-Jadet, kota Surabaya, menamakan diri geng Warnyong dan geng Warpai. Dua kelompok remaja ini merupakan warga Kedung Manggu serta warga Tenggumung. Mereka saling serang menggunakan senjata tajam serta batu. Tawuran dapat dibubarkan anggota unit Jatanras Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Aparat juga mengamankan dua remaja masing-masing berinisial NA serta FA. Pertikaian dipicu dari salah paham antar kedua kelompok saat bermain sepak bola. Meski demikian, hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan. Petugas Dinas Perhubungan Satpol PP dan warga menghadang sejumlah truk pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat menghadang truk pengangkut batu itu, petugas dan warga nyaris ditabrak truk. Petugas menghentikan truk pengangkut batu dan pasir di Jalan Raya Legok, Pagedangan, Tangerang itu karena melanggar jam operasional. Sebagian warga yang emosi ikut menghadang dan menghentikan paksa truk tronton. Warga meminta sopir truk untuk putar balik. Sesuai peraturan, truk pasir dan batu bara dilarang melintas Jalan Raya Legok, Pagedangan, Tangerang pada siang hari. Dalam peraturan Bupati nomor 47 tahun 2018, truk tambang hanya boleh melintas pada pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi hari. Pemirsa, Barreskrim Polri umumkan hasil pemeriksaan tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana. Hasil uji DNA memastikan Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak perempuan berinisial CA
tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Bareskrim Polri siang hari tadi mengumumkan hasil pemeriksaan tes DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan anak selebgram Lisa Mariana. Hasil uji DNA memastikan Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana yang berinisial CA tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Rabu siang tadi Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes genetik atau DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil RK, Lisa Mariana, dan anak Lisa berinisial CA. Sebelumnya pengambilan sampel DNA ketiga pihak sudah dilakukan pada 7 Agustus 2025 lalu di Bareskrim Polri, yang kemudian diuji di laboratorium Pusdokes Polri. Bareskrim Polri menyatakan hasil tes DNA antara RK dan anak Lisa CA tidak memiliki kecocokan atau non-identik. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, yaitu hari ini, Biro Labdokes Pusdokes Polri telah menyerahkan hasil pemeriksaan DNA kepada penyidik dengan hasil bahwa saudara RK dan anak saudari LM berinisial CA tidak memiliki kecocokan DNA atau non-identik. Bahwa berdasarkan hasil tes DNA tersebut, penyidik akan melakukan langkah-langkah selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan perkara ini. Diketahui permohonan tes DNA sebelumnya dilayangkan pihak RK untuk menguji kebenaran asal-usul anak perempuan yang dilahirkan Lisa Mariana yang diklaim hasil hubungan Lisa dengan RK, sekaligus membuktikan secara ilmiah hubungan kekerabatan antara RK dan CA anak Lisa. Pada pengumuman hasil pemeriksaan DNA di Bareskrim Polri siang tadi, RK dan Lisa Mariana tidak hadir. Kehadiran kedua belah pihak diwakili oleh para kuasa hukum. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sidang lanjutan gugatan perdata antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan Lisa Mariana di Pengadilan Negeri Bandung kembali digelar siang tadi. Dalam sidang hari ini, pihak Lisa Mariana menyerahkan sejumlah barang bukti. Hasil pemeriksaan tes DNA Ridwan Kamil dan anak Lisa Mariana berinisial CA telah diumumkan Bareskrim Polri pada Rabu siang tadi. Hasilnya tidak ada kecocokan genetika antara RK dan anak Lisa. Meski begitu, sidang gugatan perdata yang dilayangkan Lisa Mariana terhadap RK soal hak asuh anak tetap digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda sidang kali ini adalah penyerahan barang bukti atas kewenangan absolut pengadilan sebelumnya, di mana pihak RK melakukan eksepsi persidangan yang seharusnya digelar di Pengadilan Agama. Barang bukti yang diserahkan pihak penggugat Lisa Mariana diantaranya lampiran surat domisili dari tergugat RK di Kota Bandung dan bukti surat keterangan lahir anak Lisa Mariana. Hasil tes DNA yang membuktikan Ridwan Kamil bukan ayah biologis anak Lisa Mariana berpotensi menghentikan tuntutan Lisa Mariana yang meminta pertanggungjawaban atas biaya hidup anaknya. Dan berikut penjelasan Profesor Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Ya, kalau melihat seperti itu, sebagai bukti pidana ini adalah sebagai bukti perdata. Kalau yang disengketakan adalah terkait dengan pertanggungjawaban Pak RK terhadap anak, pertanggungjawaban tentang pendidikan anak, sedangkan anak ternyata dari hasil lab itu bukan, ya mau tidak mau hakim berpunya pertimbangan lain atas pertimbangan tersebut, dan itu. Jadi hakim akan pertimbang, loh, ini sudah dinyatakan tidak identik. Apa yang pertanggungjawabkan? Kayaknya hakim akan melihat seperti itu, Mas. Tanpa mendahulunya harusnya hakim akan melihat seperti itu. Apakah dilanjut itu tergantung hakim. Tapi itu sebagai dasar.
Karena sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Pak RK itu karena status anak tadi. Sedangkan status anak ternyata bukan anak. Nah, ini saya kira suatu pertimbangan sendiri, hakim mudah-mudahan melihat secara cermat sehingga juga perkara ini tidak berdele-dele begitu. Pemirsa, kabar utama akan kembali usai jeda dengan informasi personel TNI Polri berjaga di lokasi bentrok antar kampung di Ambon, Maluku. Saat bentrokan terjadi, belasan rumah hangus dibakar. Tetaplah bersama kami di kabar utama. Dua kelompok warga di Ambon, Maluku terlibat bentrok pada Selasa kemarin, pemirsa. Bentrokan tersebut membuat warga sekitar panik dan berlarian. Massa pun membakar sejumlah rumah warga dan tempat usaha. Video amatir merekam dua kelompok warga, yakni warga desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, dan warga desa Hitu, Maluku Tengah, Maluku saling terlibat bentrok. Massa membawa sejumlah senjata tajam dan juga batu saat bentrokan terjadi di desa Hunut, tepatnya di Jalan Aman Huse, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku pada Selasa siang. Saat kedua kelompok warga terlibat bentrok, warga sekitar dan pengendara kendaraan yang melintas wilayah tersebut panik. Situasi semakin memanas saat sejumlah warga desa setempat bertambah banyak. Aparat gabungan dari TNI Polri dikerahkan untuk meredam bentrokan. Massa baru bisa dibubarkan setelah aparat gabungan TNI Polri dan pemerintah Kota Ambon tiba di lokasi kejadian dengan jumlah lebih banyak. Aparat kepolisian pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan kedua massa yang terlibat bentrok. Setelah beberapa jam kemudian, ketegangan pun berhasil diredam aparat gabungan. Akibat bentrokan antara kedua kelompok warga ini, puluhan rumah warga dan tempat usaha milik warga di desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, ludes dibakar massa. Dari data yang dihimpun, ada 35 rumah dan tempat usaha yang rusak dibakar massa saat bentrokan terjadi. Balai pertemuan milik kantor desa Hunut tak luput dari sasaran. Bentrokan ini berawal dari tawuran antar pelajar SMK Negeri 3 Ambon yang menyebabkan satu siswa meninggal dunia. Saat ini proses penyelidikan masih berjalan. Polisian dan pemerintah setempat pun mengimbau agar warga menahan diri. Penikaman yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari saudara di itu. Nah, karena ada korban jiwa meninggal dunia, terjadilah reaksi massa. Nah, aparat kepolisian, TNI sudah mengambil langkah untuk memastikan bahwa peristiwa ini bisa tertangani dengan baik. Nah, karena itu, selaku pemerintah kota, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terpancing. Kami mengharapkan baik itu dari warga yang ada di Unut, kemudian yang ada juga di itu, mohon saling menahan diri, saling menjaga Kamtipas yang ada tetap kondusif. Kita masih melaksanakan lidik, tapi sesuai dengan informasi yang ada, tadi terjadi penikaman yang mengakibatkan salah seorang siswa tadi meninggal dunia. Tapi untuk lebih jelasnya nanti menunggu dari jajaran Reskrim untuk melaksanakan lidik terkait kejadian tersebut. Saat ini situasi di sekitar lokasi bentrokan sudah aman dan kondusif. Ratusan personil gabungan TNI Polri disiagakan untuk mengamankan lokasi. Adapun warga yang kehilangan harta benda dan tempat tinggal mereka saat ini mengungsi di lokasi pengungsian ataupun di rumah keluarga sementara waktu. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Selesai bentrokan antara dua kelompok warga di Ambon, Maluku, hari ini situasi di kawasan tersebut sudah kembali aman dan kondusif. Akibat bentrokan antara kedua kelompok warga ini, puluhan rumah dan tempat usaha milik warga di Desa Hunut, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku, ludes dibakar massa. Warga yang kehilangan tempat tinggal saat ini mengungsi di sejumlah titik, di antaranya di Balai Desa Poka, Gedung Serbaguna di Desa Nadia, di Negeri Laba, di Desa Lata, serta di tempat pengungsian lain. Warga berharap pemerintah turun tangan membantu membangun kembali rumah mereka agar bisa segera kembali ke rumah.
Kita ke kabar lain pemirsa, kisah tragis terjadi pada Raya, balita usia 3 tahun dari keluarga prasejahtera di Sukabumi, Jawa Barat. Balita ini mengidap sejumlah penyakit serius dan tidak ditangani sedini mungkin hingga berakhir dengan kematian tragis. Ada cacing dalam jumlah sangat banyak berkembang biak di tubuh Raya hingga menyebar ke berbagai organ tubuh lainnya. Balita di Sukabumi, Jawa Barat meninggal dunia di rumah sakit dengan kondisi jasadnya penuh cacing. Raya yang berusia 3 tahun awalnya dibawa relawan sosial ke Rumah Sakit Umum Daerah Syamsuddin, Kota Sukabumi karena sudah 1 hari tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, Raya sempat menjalani perawatan di ruang PICU selama 8 hari sebelum akhirnya meninggal dunia. Yang mengenaskan didapati cacing dalam jumlah yang banyak menyebar di berbagai organ tubuh Raya. Selama dirawat di sini ada beberapa sakit yang diderita ya oleh Raya. Itu tidak hanya infeksi cacingnya aja. Jadi kemungkinan penyebab kematiannya bisa karena infeksi cacingnya, yang kedua bisa karena infeksi kuman tuberkulosis yang sudah komplikasi tadi. Infeksi manusia itu bukan cacing dewasanya, cacing yang ugat-ugatnya itu bukan, tapi adalah telurnya. Nah, telurnya itu bisa masuk ke manusia melalui 2 hal, antara kontak langsung misalnya tidak sengaja terpegang oleh tangan, kemudian memasukkan jari ke mulut ya orang tersebut. Kemudian untuk yang lainnya bisa jadi karena terkontaminasi ke makanan atau minuman gitu, sehingga terkonsumsi dan masuk ke saluran cerna. Nanti lambat laun bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita dalam waktu kira-kira 2-3 minggu sampai menjadi cacing yang dewasa gitu. Tapi sebelum sampai dengan situ, fasenya itu dari telur menetas menjadi larva dulu. Nah, larva inilah yang berpotensi menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Makanya bisa hinggap di paru-paru, bisa hinggap di semua organ, di ginjal, dan yang terburuknya di otak. Kasus tragis Raya mengungkap fakta masih banyak balita dari keluarga prasejahtera. Pemantauan dan perkembangan kesehatannya terabaikan dari pihak-pihak terkait. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Cianaga membantah menelantarkan warganya. Sebenarnya masalah kondisi Raya ini saya juga tahu sakitnya di sininya, enggak dari ke belakang. Gitu, baru tahu bahwa Raya ini banyak cacing gitu. Iya, baru tahu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan peringatan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi terkait kasus Raya, balita yang meninggal dunia akibat cacing gelang. Deddy meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk mengevaluasi kinerja jajaran puskesmas dan bidan di desa karena diduga abai. Sebagai sanksi, Deddy Mulyadi juga bakal menunda pencairan dana desa Cianaga Sukabumi. Saya minta deh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi coba berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten untuk mengevaluasi keberadaan kepala puskesmas dan keberadaan bidan desanya. Berarti kan fungsi bidan desanya tidak berjalan. Nah, kan setiap bulan anak-anak balita kan harus ditimbang. Kan harus ada data di posyandu, ada kartu bayinya. Anak itu suka pernah ditimbang nggak? Terdata nggak di posyandu? Nah, pasti sih tetangganya nggak ada yang tahu. Kan nggak mungkin. Artinya bahwa ada pembiaran, ada sikap yang abai selama ini terhadap problem yang dihadapi warga tersebut, apalagi sampai ditangani oleh, terima kasih ya, Rumah Teduh. Masa negara kalah kecepatannya sama yayasan? Pak, itu dana desanya ditunda sampai kapan gitu? Saya tahun ini nggak saya kasih. Pemirsa, sudah sepekan belakangan keberadaan Bupati Pati Sudewo menjadi tanda tanya bagi warganya. Bupati Sudewo kembali tidak hadir dalam rapat paripurna yang digelar siang tadi di DPRD Pati.
Bupati Pati Sudewo kembali absen dalam rapat paripurna DPRD Pati Jawa Tengah yang digelar siang tadi. Ketidakhadiran Bupati Sudewo diungkap langsung Ketua DPRD Pati Ali Badrudin. Rapat paripurna digelar dengan agenda pembacaan hasil evaluasi Gubernur Jawa Tengah terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Kabupaten Pati. Dalam rapat paripurna tersebut, kehadiran Bupati Sudewo diwakili oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Rioso. Ketua DPRD Pati mengakui tidak tahu alasan Bupati maupun wakilnya tidak hadir dalam rapat paripurna. Meskipun demikian, Ketua DPRD juga tidak mempermasalahkan hal tersebut. Jadi meskipun diwakili oleh Pak PJ Sekda juga boleh. Alasannya apa Pak? Nah, kalau alasannya itu saya kurang tahu, yang jelas beliaunya izin by telepon bahwasanya Pak Bupati tidak bisa hadir dalam rapat paripurna itu. Saat ini berada di kalau keberadaan beliaunya kami kurang tahu. Mungkin ya luar kota lah, terkait dengan ada urusan tentang masalah di Pati ini, mungkin pembangunan atau tentang apa ya, tapi beliaunya izin. Seusai sidang paripurna, PLT Sekda Pati Rioso menyebut Bupati ada di luar kota sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia atau APKASI. Bupati Pati Sudewo tidak lagi pernah menampakkan diri setelah unjuk rasa 13 Agustus 2025 lalu. Sudah sepekan terakhir, politisi Partai Gerindra itu absen di berbagai kegiatan, termasuk saat upacara Hari Kemerdekaan. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, acara Pacu Jalur 2025 digelar meriah mulai hari ini di tepi Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, acara Pacu Jalur 2025 digelar meriah mulai hari ini di tepi Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. 288 jalur atau tim telah terdaftar untuk berkompetisi di Pacu Jalur 2025. Wapres Gibran Rakabuming Raka membuka rangkaian acara Pacu Jalur ini. Sejumlah pejabat negara dan duta besar dari negara sahabat juga hadir. Rapper internasional asal Amerika, Melly Mike, dikonfirmasi hadir pada penutupan Pacu Jalur. Mike datang tanpa bayaran karena mengaku lagunya jadi viral berkat Pacu Jalur. Tidak sekadar lomba mendayung perahu panjang, Pacu Jalur menjadi simbol warisan budaya, dipadukan dengan harmoni modernitas dan keramahan masyarakat Riau. Kamar Dagang Indonesia atau Kadin Indonesia menggelar rapat koordinasi nasional bidang koperasi dan UMKM di Jakarta hari ini. Kegiatan ini menandai langkah serius Kadin dalam memprioritaskan pengembangan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong perekonomian nasional. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah agenda acara. Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia dihadiri para pengurus Kadin Provinsi dan asosiasi terkait. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menegaskan bahwa fokus ini sejalan dengan visi Indonesia Incorporated dari Presiden Prabowo Subianto. Menurut Anindya, esensi Rakornas kali ini adalah mensinergikan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat agar UMKM dan koperasi bisa naik kelas. Kadin juga melihat adanya potensi pasar bebas yang belum digarap secara maksimal, seperti industri halal. Pasar ini menjadi peluang besar bagi pendukung kemajuan UMKM dengan permintaan yang sangat tinggi dari berbagai negara. Ini kesempatan yang luar biasa. Nah, di sini
Menko Panan mendorong bahwa ingin membuat 80.000 koperasi desa. Nah, ada yang jadi ini juga suatu kesempatan lagi mereka semua. Kadin juga saat ini tengah berkolaborasi dengan berbagai program pemerintah, salah satunya melalui gerakan pembagian makanan bergizi dengan membangun rumah dapur dengan dana sendiri. Anindya menyatakan Kadin tidak hanya akan mendukung program pemerintah secara verbal, tetapi juga akan membuat prototipe sehingga rekomendasi yang diberikan dapat lebih konstruktif dan berbasis data. Kadin bermimpi untuk dapat merevisi Undang-Undang Pokok Kadin dengan fokus pada ekonomi kerakyatan dan berkontribusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Dari Jakarta, Novanzam Indragali, TV One mengabarkan. Kita ke informasi mancanegara pemirsa, tim Satgas Garuda Merah Putih II kembali melanjutkan misi penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza. Satgas Garuda Merah Putih II telah berhasil menyalurkan total 39,2 ton bantuan logistik untuk warga Gaza sejak operasi perdana dimulai pada 17 Agustus 2025. Pada hari ketiga pelaksanaan misi, Selasa 19 Agustus 2025, 2 pesawat Super Hercules milik TNI AU lepas landas dari Pangkalan Aju Yordania membawa 68 paket logistik untuk kemudian disebar melalui metode airdrop. Setelah mengudara selama sekitar 2 jam, 2 pesawat berhasil menuntaskan operasi dan mendarat kembali dengan selamat. Hal ini sekaligus menandai keberhasilan misi pada hari ketiga. Komandan Satgas Garuda Merah Putih II, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto menyampaikan, sejak operasi dimulai, timnya belum mengalami kendala teknis, sehingga misi diharapkan dapat tercapai lebih cepat dari target yang ditentukan. Untuk penerbangan sore hari ketiga, kita telah melaksanakan penerbangan tetap seperti kemarin, 2 pesawat dengan berat masing-masing sama, kurang lebih 11,3 ton yang kita distribusikan hari ini, sehingga total sampai dengan hari ini kita bisa mendistribusikan 39,2 ya, 39,2 dan alhamdulillah dari menuju 45 ton yang menjadi target kita kedua. Dan tentunya dengan target terakhir kita adalah 80 ton. Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, seorang peserta Karnaval HUT RI di Brebes, Jawa Tengah tewas setelah terjatuh dari atas truk sound horeg. Video warga menunjukkan seorang peserta karnaval berdiri di atas tumpukan speaker sound horeg sambil mengibarkan bendera. Peristiwa terjadi Senin kemarin di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba. Namun naas pemirsa, saat korban hendak membetulkan tali sepatu, korban malah terpeleset dan terjatuh. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bakti Asih, namun meninggal dunia sehari kemudian. Pemirsa, sejumlah berita menarik yang terjadi hari ini sudah kami siapkan untuk Anda dalam kabar berikut ini. Bareskrim Polri mengumumkan hasil tes genetik atau DNA mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa berinisial CA. Dari hasil pengujian, Bareskrim Polri menyatakan bahwa sampel ketiganya tidak memiliki kecocokan atau non-identik.
Pengambilan sampel DNA ketiga pihak dilakukan pada 7 Agustus 2025 di Bareskrim Polri yang kemudian diuji di laboratorium Pusdokes Polri. Kisah pilu harus diterima balita usia 3 tahun asal Sukabumi bernama Raya yang meninggal dunia dengan kondisi tragis. Yang mengenaskan, didapati cacing dalam jumlah banyak menyebar di berbagai organ tubuh Raya. Kasus Raya menjadi jaminan Bentrokan antar dua kelompok warga yang terjadi di Desa Hunut, Teluk Ambon, Maluku meninggalkan banyak kerugian. Banyak warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi di sejumlah titik. Warga berharap pemerintah turun tangan membantu membangun kembali rumah mereka yang dirusak massa agar mereka bisa kembali ke rumah. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita di kabar utama malam ini. Setelah ini Anda dapat menyaksikan informasi lainnya dalam program Kabar Hari Ini bersama rekan Prita Zega. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi.